Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Bagi yang sakit, semoga disembuhkan. Hari ini saya sengaja membuat satu video yang berfungsi menjadi bahan yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Di sini saya memilih menggunakan satu contoh saja, nanti pengembangannya bisa dikembangkan kepada fungsi lain ya. Yang kita pilih di sini fungsi utility, berarti kita lagi berbicara mengenai konsumen. Notasi di sini saya harapkan tidak terlalu membingungkan. Saya selalu mengingatkan di kelas bahwa beda buku, beda notasi yang digunakan. Untuk konsumsi ini, kita bicara kepuasan, fungsi utility-nya dipengaruhi oleh mengkonsumsi dua barang. Saya merujuk pada bukunya Varian dalam menulis notasi barang ya. Barang 1 saya tulis dengan X1, sedangkan barang 2 saya tulis dengan X2. Terus soal ini ya memberikan informasi tambahan bahwa harga barang itu seharga $1, sedangkan harga barang 2 itu $2. Terus si konsumen ini, individu ini memiliki pendapatan sebesar $80. Asumsi lain adalah dalam ekonomi kita mengasumsikan pendapatan ini akan habis digunakan, tapi tidak bisa kita mengkonsumsi melebihi dari pendapatan ini. Sekarang tugasnya adalah kita diminta untuk mencari berapa jumlah barang 1, barang 2 yang itu menghasilkan kepuasan yang maksimum. Terus ketika barang X1 dan X2 telah diketahui, akan ditanya adalah berapa tingkat kepuasannya itu. Soal yang terakhir, dan ini akan menjadi bantuan juga untuk bagaimana kalian membuat suatu kurva ya, yaitu gambarlah grafik budget constraint dan kurva indifferent-nya. Di sini saya ingatkan lagi bahwa saya mengambil studi kasusnya tentang konsumsi. Di produsen tidak jauh berbeda ya cara menyelesaikan soal ini. Oke, seperti yang pernah kita bahas di kelas bahwa pembahasan untuk menjelaskan soal ini bisa dijawab dengan dua cara, yaitu kita mengetahui dengan cara grafiknya tingkat maksimum utility ini, atau kalau di produsen itu maksimum output, itu bisa dicari ketika slope atau kemiringannya, baik itu budget constraint di konsumsi, itu akan sama dengan slope di kurva indifferent-nya atau kurva utility. Jadi langkah pertama, cara pertama yang akan kita coba lakukan, cara pertama yaitu dengan cara membuat ya slope dari budget constraint itu akan sama dengan slope dari different curve. Oke, berarti untuk langkah pertama ini yang pertama harus kita cari adalah slope dari budget constraint. Oke, untuk mencari slope, maka kita harus tahu dulu fungsi budget constraint seperti apa. Maka kita bisa membuat ya satu fungsi budget constraint yang dipengaruhi oleh pendapatan. Ini balik lagi masalah selera buku, ada yang menulis dengan M, ada yang menulis dengan Y. Saya menulis notasi pendapatan dengan M. Terus pendapatan ini ya akan dia salurkan mengkonsumsi dua barang, barang 1 dan barang 2. Sekarang tugas dari konsumen itu ya memilih kombinasi yang nanti itu akan menghabiskan semua pendapatannya. Jadi asumsinya adalah ya si konsumen ini bisa mengkonsumsi di bawah pendapatannya. Artinya kalau seandainya dia mengeluarkan sebanyak $70 itu masih bisa. Tapi tidak bisa melebihi dari pendapatannya. Artinya tidak bisa dia mengkonsumsi melebihi dari $80. Untuk optimum, kita mengasumsikan semua pendapatan dia itu habis. Jadi tidak ada yang tersisa. Karena tadi kita bicara bahwa ini akan menjadikan ya
si pilihan dari konsumen itu adalah kombinasi barang X1 ya dan barang X2. Jadi kombinasi kita jumlahkan berapa barang X1 yang dikonsumsi, berapa barang X2 yang dia konsumsi. Tapi yang harus kita ingat bahwa X1 ini, barang ini itu tidak gratis. Dia ada biayanya dan kita mendapatkan informasi ada nilai P1 ya. Dari soal ada harganya. Begitu juga dengan X2, itu bukan gratis barangnya dan dia ada nilainya. Jadi pendapatan kita M itu akan habis dengan berapa banyak X1 yang kita konsumsi dengan harganya ditambah dengan berapa banyak X2 yang kita konsumsi dengan harganya. Oke, berarti kita telah menciptakan ya suatu fungsi dari budget constraint. Terus kalau ingin mencari slope ya, slope itu adalah ya bahasa lainnya adalah akan melihat berapa nilai perubahan ya. Kalau seandainya X1 itu ditambah, berapa X2-nya berubah. Atau sebaliknya, kalau seandainya X1-nya ditambah ya, berapa X2-nya berubah. Oke, kita coba lanjutkan di sini. Karena kita akan melihat perubahan, maka fungsi ini harus kita rubah lagi ya menjadi persamaan baik itu X1 atau X2. Kalau saya di sini memilihnya menjadikan persamaan dalam bentuk X2 ya. Maka selain X2 itu akan kita pindahkan dia ke sebelah kiri. Kalau sebelumnya adalah tanda tambah di sini positif, maka di sini ketika dia pindah ruas dia akan menjadi tanda negatif. Oke. Di sini masih terlihat masih ada nilai P2 ya, P2X2. Langkah selanjutnya adalah karena kita akan menjadikan persamaan ini dalam bentuk S2, selain nilai X2 itu akan kita pindahkan ke sebelahnya gitu ya, pindah ruas. Caranya apa? Kita copy saja. Kita copy. Kalau di sini dia kali, ketika dia pindah ruas, dia akan menjadi bagi di sini. Jadi pembagi ya. Jadi kalau sini M awalnya, tapi ketika ini udah pindah, berarti bisa kita pindahkan ya. Kita pindahkan. Ini akan menjadi M per 2. Yang di sini juga sama, akan dikenakan aturan yang sama, karena semuanya sebelah kiri ini, yang di sebelah kiri kita ini akan dikenakan pembagi P2. Jadi di sini adalah di atasnya P1 ya. Oke, nah di sini kita akan melihat ada nilai X1 di satu sisi sebelah kiri kita, sedangkan X2 di sebelah kanan. Atau kalau seandainya kita rubah juga tidak merubah maknanya ya. Saya pindahkan ini menjadi persamaan seperti ini juga tidak merubah artinya, cuman memindahkan posisinya saja biar kelihatan lebih enak untuk dikerjakan. Di sini sama ya, artinya akan sama bahwa X2 nilainya sama dengan N per P2 dikurang P1 per P2. Ini P2 ya, sorry, ini ada satu kesalahan. Tidak P1 di sini, tapi P2. Ini juga sama. Oke. Jadi kita udah punya persamaan X2 sama dengan M per P2 dikurang P1 per P2 dikali X1. Oke. Slope itu adalah tadi telah kita sampaikan bahwa itu adalah nilai perubahan ya, perubahan dari kita akan melihat ya, kalau seandainya X1 ini berubah, kira-kira berapa sih yang akan terjadi pada X2 ya. Bisa jadi X1 ini naik, bisa jadi X1 itu turun. Pertanyaannya adalah kalau seandainya X1 ini naik, berapa X2 akan berubah ya. Nah, itu akan bisa dicari dengan cara ini. Nah, kalian bisa melakukan dengan delta, atau pilihan lain bisa dengan diferensial ya. Kita pakai dou y dx gitu ya.
Nah, karena di sini adalah bukan dy dx ya, bukan hubungan x dengan y, tapi hubungan ya berapa sih perubahan x2 kalau seandainya x1 berubah. Nah, kalau yang kalian yang udah mahir dalam turunan itu akan melihat yang ada nilai X1 cuma ada di P1 per P2 kali X1, sedangkan M per P2 itu tidak ada X1. Jadi kita fokus aja kepada nilai yang P1 per P2 dikali X1, maka ya kita bisa menuliskan nilai slope-nya itu adalah P1 per P2. Jadi cara cepatnya yang bagian ini sebenarnya ya, itu menggambarkan P1 per P2, itu menggambarkan slope-nya, sedangkan yang M per P2 itu adalah intercept. Saya warnai ya, warna kuning. Ini adalah slope, sedangkan M per P2 itu adalah intercept. Saya warnai yang berbeda ya. Jadi P1 per P2 itu adalah slope, sedangkan M per P2 itu adalah intercept. Oke, artinya sekarang kita telah mendapatkan nilai slope dari Bajor constraint. Terus mungkin ada yang bertanya, kenapa min tidak dimasukkan? Gitu kan? Kenapa min tidak dimasukkan? Karena kebutuhan kita hanya menunjukkan arahnya saja. Bahwa kalau seandainya minus, maka bentuknya downward sloping, artinya slope-nya semakin menurun ya. Sedangkan kalau dia positif, dia akan menjadi upward sloping. Jadi untuk kebutuhan kita di sini, kita tidak perlu mencantumkan tanda minusnya atau tanda positif, jadi kita langsung mengambil angka P1 per P2 yang saja ya. P1 per P2 itu menggambarkan slope dari Bajor constraint. Oke, kita udah setengah jalan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kita telah menemukan slope Bajor constraint-nya. Langkah selanjutnya adalah mencari ya slope dari kurva indifferent kita ya, atau kurva utility kita. Oke, nah ini bisa dicari dengan cara MRS istilahnya. Kalau di utility MRS, sedangkan di produksi MRTS namanya. Ya. Jadi ini bisa kita cari dengan cara mencari MRS-nya. MRS ini bisa kita cari dengan cara ya marginal utility MU. Nah di sini ada X1 ya, karena kita soalnya beda, bukan X dan Y, tapi X1 dan X2 ya. Ada yang mungkin yang agak mudah, biasa nulisnya MU1 ya, MU1, mungkin saya lebih mudah tulisnya MU1, di sini maksudnya adalah perubahan, marginal utility barang 1 ya, sedangkan MU2, mungkin lebih mudah ini saya tulis ya, daripada saya tulis MU-X1 sama MU-X2. Jadi untuk kemudahan penulisan saja saya tulis MU1 per MU2. Artinya sekarang, untuk mencari MRS ini, karena slope indifferent curve ini, itu adalah marginal utility 1 dibagi dengan marginal utility 2, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mencari berapa MU1. Ya. MU1 itu adalah, dia akan sama dengan perubahan dari, nah mungkin ini aja saya ambil ya, copy paste ini. Nah, video ini cukup membantu kalian kalau seandainya saya agak cepat, kalian bisa dimundurkan lagi atau di pause ya videonya, di pause, nanti bagian mana yang kurang paham nanti di kelas bisa kita diskusikan. MU1 itu adalah perubahan ya, utility akibat perubahan dari konsumsi barang X1-nya ya. Berapa sih perubahan utility saya kalau seandainya saya menambah atau mengurangi X1 itu ya. Oke, berarti kita harus untuk kebutuhan ya, untuk memudahkan kita mengerjakannya, saya copy nih, pindahkan ke bawah, jadi kita nggak perlu naik ke atas lagi. Jadi di sini saya pindahkan dulu fungsi utility kita, itu adalah X1 pangkat 3/4. Jadi bisa, mungkin ada yang agak cepat 0,75 nih ya, sama dengan 0,75, tapi saya lebih senangnya tulis saja dengan bentuk seper ini, agar mudah juga mengerjakannya nanti dalam turunan ya. Terus ada 1/4
X1 pangkat 3/4 dikali X2 pangkat 1/4. Oke, seperti yang kita ketahui untuk mengerjakan turunan, kita fokus karena bentuknya perkalian. Selain X1 itu kita anggap konstanta, berarti X2 pangkat 1/4 itu tidak kita ubah, tetap ada dalam persamaan kita. Kita hanya fokus pada X1 pangkat 3/4, turunannya berapa? Nah, caranya adalah kita lihat pangkat 3/4, maka secara cepat kita tuliskan ya, di depan ini pasti ada 3/4-nya. Karena harus kita turunkan ya, di turunan, kita turunkan yang ada di pangkat ini, pangkat 3/4, udah kita turun ya. Lanjut adalah kita tinggal menyalin ini semua, cuman fokus pada X1, karena X1 telah berubah, dia harus dikurangi dengan 1 ya, 3/4 di sini dikurang 1. Nah, langkahnya adalah kalian harus samakan penyebut, berarti 3/4 dikurang 4/4, itu akan sama dengan 3/4 min, karena 3/4 ini kurang dari 1 ya, pas dikurang dengan angka 1 pasti akan mengarah kepada angka minus ya. Di sini adalah min 1/4. Oke, nah inilah jawabannya untuk marginal utility barang 1, yaitu adalah 3/4 kali X1 dikali di pangkat min 1/4 dikali X2 pangkat 1/4. Oke, langkah selanjutnya adalah mencari MU2. MU2 kita copy saja ya. Nanti kita ganti angka 1 dengan angka 2-nya. Di sini MU2. MU2 adalah perubahan utility akibat adanya perubahan konsumsi barang 2 ya. Maka lanjutannya adalah di sini kita lihat ya, selain X2 dia akan kita jadikan dia konstanta, artinya tidak ada perubahan di sana. Dia akan kita tulis utuh ya. Fokus saja pada pangkatnya. X2 itu pangkatnya berapa? Karena kita akan menurunkan pangkatnya. Pangkatnya 1/4. Maka di sini ya, kita mulai penulisan awalnya dengan angka 1/4. Tulis 1/4 ya. Terus X1 itu adalah konstanta, berarti tidak ada perubahan, pangkatnya tetap, X1-nya tetap pangkatnya. X1 pangkat 3/4 tetap ditulis, sedangkan yang di atas karena sudah turun, maka di sini harus diturun dengan angka 1. Oke. Lanjutannya adalah kita rapikan. Ini persamaan ini akan menjadi 1/4. 1/4 kurang 1 itu adalah min 3/4 ya. Yang kesulitan dalam mengurangi ini disarankan baca-baca lagi bukunya, karena kita memulai perkuliahan dengan hal dasar dulu, karena menyadari ya, perkuliahan ini akan sulit ketika udah masuk ke sini. Maka yang dasar-dasar silahkan dibaca lagi buku catatannya, bagian mana tidak paham bisa didiskusikan dengan dosen atau dengan temannya. Oke, kita udah mendapatkan ya MU1 dengan MU2, saya warnai saja dengan warna kuning ya, itu adalah menunjukkan kita telah mendapatkan nilai yang kita cari. Oke, sekarang tugasnya adalah balikan ke persamaan ini. Kita akan mencari MRS-nya. Nilainya adalah MU1 per MU2. Kita bisa ganti ini. MU1 kita nilainya adalah 3/4 ya. Kali X1 pangkat min 1/4 dikali X2 pangkat 1/4, sedangkan MU2 kita ganti, nilainya adalah 1/4 kali X1 pangkat 3/4 dikali X2 pangkat min 3/4. Oke. Nah, di sini kalian silakan rapikan, 3/4 dibagi 1/4. Di sini kita bisa coret ya, yang agak cepat sedikit ya, itu bisa kita lakukan ya, 3/4 dikali 4/1, karena akan berubah ya. Atau kalau mau mudah, lihat saja penyebut ini karena sama-sama 4 bisa kita coret.
maka hasilnya ya, kita mendapatkan angka 3 di sini, karena 3 per 1 ya. 4-nya bisa kita coret, karena di sini seperempat, ada 3 per 4 ya, sorry, ada 3 per 4, sini ada seperempat. Artinya penyebutnya sama-sama 4, 4 bisa kita coret, tinggal kita bagi pembilangnya, 3 per 1, atau sama dengan 3. Terus X1 di sini coba diperhatikan, X1 sini pangkat min seperempat, sedangkan di bawah X1 pangkat 3 per 4. Kalau saya lebih nyamannya adalah sebaiknya pangkat X1 min seperempat ini diturunkan ke bawah, dia akan menjadi positif ya. Dia akan menjadi positif. Maka kita akan mendapatkan ya nilai X1-nya pangkat 1 positif. Ya, kita akan mendapatkan X1 yang pangkatnya positif. Atau kita bisa tulisnya X1 saja gitu, ya. Nah, bagaimana dengan X2? X2 itu juga sama. Di atas adalah pangkat positif seperempat, di bawah ada min 3 per 4, maka di sini seperempat dikurang dalam kurung min 3 per 4. Ketika kurungnya kita buka, dia akan menjadi positif, artinya seperempat ditambah 3 per 4, nilainya adalah X2. Jadi, persamaan ini ya, kita dapatkan angka X2 yang positif, dia akan menjadi pembilang. Sedangkan X1, karena kita ingin menjadikan dia positif, dia akan kita turunkan menjadi penyebut. Menjadi hasilnya itu adalah 3X2 per X1 ya. Oke, tugas selanjutnya kita telah menemukan ya, solusi dari sini adalah slope dari independent curve. Itu nilainya adalah ini 3 bisa saya hapus juga, saya sandingkan ke X2 juga boleh, tidak merubah artinya 3X2 per X1 ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ingat bahwa nilai optimum ini memenuhi syaratnya adalah kalau seandainya slope dari budget constraint sama dengan slope dari kurva indifferentnya. Oke, nah ini tinggal kita salin. Kita ganti slope budget constraint, tadi kita mendapatkan slope budget constraint kita adalah P1 per P2. Sedangkan ya, slope dari kurva indifferent kita adalah 3X2 per X1. Nah, sekarang kita bisa mengganti soal ini, P1 kita berapa, P2 kita berapa. Dari soal kita mengetahui harga barang 1 itu adalah 1, sedangkan harga barang 2 itu adalah 2 ya. Maka ini bisa kita ganti 1 per 2. Nah, sekarang kita bisa melakukan perkalian silang. X1 kita akan kalikan dengan angka 1, dia akan naik ke atas. Sedangkan yang angka 2 akan kita kalikan dengan angka 3x2 ya. Jadi 2 kali 3x2 hasilnya adalah 6x2. Ya, hasilnya adalah 6x2. Oke, kita sudah mendapatkan bahwa nilai X1 itu sama dengan 6 kali X2. Apalagi yang bisa kita lakukan adalah kita kembali pada ketersediaan jawaban dari soal. Dari soal kita mengetahui bahwa nilai M itu adalah P1 dikali X1 ditambah P2 kali X2. Oke, nah persamaan ini harus kita rubah, ganti nilainya. Dari soal juga kita ketahui, kalau yang lupa, bahwa nilai M kita adalah 80 ya. M kita 80, barang 1 kita adalah 1, harga barang 2 adalah 2, maka kita bisa merubah di sini persamaan ini menjadi persamaan yang ada angkanya ya. Bahwa di sini adalah 80. Di sini adalah 80. Barang 1 adalah 1 kali X1 berarti X1 saja saya tuliskan ya. Terus P2 nilainya adalah 2. Nah, maka menjadi 80 sama dengan X1 tambah 2X2 ya. Oke. Kita telah mengetahui bahwa nilai X1 itu adalah 6 kali dari X2 ya, 6 kali dari X2.
Maka ini juga bisa kita sederhanakan lagi, bahwa ya, ini bisa kita ganti 80, X1 kita ganti dengan 6X2 ya. Oke. Terus selanjutnya adalah 80 itu akan sama dengan 8X2 sorry. 8X2 terus X2 sendiri nilainya adalah 80 dibagi 8, artinya sama dengan 10. X2 telah kita dapatkan, nilai X1 secara otomatis bisa kita ketahui ya, yaitu nilainya adalah 6X2. X2 kita ganti ya dengan angka 10, berarti 6 kali 10 kita mendapatkan nilai X1, itu nilai adalah 10 ya. Jadi X1 kita nilainya 60, sedangkan X2 nilainya adalah 10. Oke. Berarti tugas pertama telah selesai dari pertanyaan ini, mencari nilai X1 dan X2 yang menghasilkan nilai utility yang maksimum. Langkah selanjutnya adalah dari soal kita diminta untuk mencari berapakah nilai utility-nya. Ya, cara singkat dan mudahnya adalah ya kita kan tahu nilai persamaan kita adalah utility seperti ini. X1 pangkat 3/4, X2 pangkat 1/4 gitu ya. Ini soal kedua ya. Soal kedua kita minta mencari tahu nilai utility berapa. Maka yang lanjutannya adalah kita ganti saja X1, nilai X1 kita udah dapat 60 ya, 60 pangkat 3/4. Terus X2 itu adalah 1/4. Oke. Nah, untuk selanjutnya akan saya coba pindahkan ke Excel untuk mempermudah ya, mencari tahu angka ini berapa. Artinya kita akan mencari 60 pangkat 3/4, 0,75 bahasa lainnya 3/4 gitu ya, sama 10 dikali dengan 10 pangkat 1/4 atau 0,25. Oke. Kita tadi kebutuhan kita ya, X1 kita adalah 60 ya, 60. Saya tulis seperti ini. X2 kita itu adalah 10. Terus utility itu adalah hasil kalinya ya, hasil kali dari X1 pangkat 3/4. Maka di sini X1 ya, saya kasih tanda kurung ya, kurung untuk mengerjakan X1 ini dulu berapa sih. X1 di pangkat 3/4 itu sama dengan 0,75 ya. Saya tulis 0,75 di sini. Saya tutup kurung, lalu saya kalikan dengan X2. Saya buka kurung ya. Saya pangkatkan dengan 1/4 itu adalah 0,25 ya. 0,25. Maka kita akan mendapatkan nilai utility itu adalah 38,33659 ya. Inilah nilai utility yang kita cari. Artinya kita coba pindahkan, kalau seandainya dua belakang di belakang koma gitu ya, dua angka di belakang koma, ini nilai sama dengan 38,34. Jadi kita udah dapatkan utility 38,34 ya, 38,34. Oke, kita udah dapat nilai utility, udah selesai. Angka selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat satu kurva ya. Bagaimana cara membuat kurvanya? Oke, yang perlu kita lihat di sini dari soal ini kita telah mencari nilai slope dan intercept. Intercept ini akan menjadi titik ya. Jadi kalau seandainya kita dapat X1 ini dengan 0, maka nilai X2 itu pasti dengan M per P2 tuh, ya. Jadi ketika sumbu vertikal, saya jadikan X2 ini sebagai sumbu vertikalnya, sedangkan X1 sebagai sumbu horizontalnya. Maka di sini nilai titik sentuhnya ketika X1 itu 0, itu pasti akan menjadi nilainya MPP2. Nanti kita buktikan dengan grafik. Ya. Kita akan membuktikan dengan grafik, tapi kita coba pindahkan dulu ya dari kebutuhan informasi yang kita dapatkan tadi dari semua kita,
bahwa nilai P1 ya, saya tuliskan seperti ini, P1 itu adalah 1, P2 nilai 2, nilai M kita itu adalah 80, terus informasi tambahannya adalah nilai X1 ya. Kita akan mencoba cari itu dari nilai X1 ketika dia nilainya 0 sampai angka tertentu, berapa nilai X2 nya, kombinasinya seperti apa. X1 akan saya bikin formatnya adalah dari nilai dia 0, 1 ya. Kalau di Excel kan enaknya bisa kita tarik saja ya, sampai angka titiknya tertinggi. Dan kita sedikit dibantu bahwa titik tertinggi dari X2 ya, pasti dia akan berada di atas 10 ya. Sedangkan X1 itu kalau bisa kita jadikan angkanya ya melebihi dari angka 60 ya. Nah, jadi bikin satu persamaan ya, kombinasi yang kita lakukan dari nilai X1 itu 0 sampai di atas 60. Di atas 60 ya. Jadi patokannya ini 60 ini adalah titik temu mereka nanti, tapi kita usahakan karena akan bikin satu grafik yang agak panjang, usahakan lebih ya. Usahakan lebih dari angka 60. Nah, kita baru sampai 39. Jadi kita usahakan lebih. Mungkin kita lihat nanti sampai angka berapa yang hasilnya nanti X1 itu X2 itu nilainya 0 ya. X2. Nah, rumus X2 tadi ya, kita salin lagi di sini. X2 rumusnya dari kurva kurva budget constraint yang di atas. Nah, ini yaitu S2 itu bisa dicari dengan cara M per P1 ya. M per P2 dikurang P1 per P2 dikali dengan X1. Itu rumusnya untuk mencari nilai X2 dari kurva budget constraint. Maka di sini kita jadikan rumus itu, kita masukkan ya ke dalam persamaan Excel kita bikin dengan sama dengan, terus kita buka kurung ya, yaitu M per P2. Karena nilai M ini tetap sama ya, itu 80. Di Excel disarankan adalah kalau seandainya kita ingin mengunci ini persamaan ini, maka dikasih tanda dolar. Saya kasih tanda dolar di depan H dan saya kasih tanda dolar di antara H dan 2. Nah, artinya kita mengunci persamaan ini tidak akan berubah ketika kita tarik nilainya ke bawah. Oke. Terus dibagi dengan P2 ya. P2 juga nilainya sama, tidak ada perubahan, tetap 2 ya nilainya. Kita juga akan menguncinya, dikasih tanda dolar sebelum G dan ngasih tanda dolar di antara G dan 2 ya. Kita sudah mendapatkan nilai M per P2 dari rumus Excel. Terus lanjutannya adalah dikurangi. Kita buka kurungnya 2 kali. Kurung pertama untuk mencari P1 per P2. P1 ini juga akan kita kunci. Persamaan ini kita kasih tanda dolar depannya. Dan di tengahnya dibagi dengan P2 ya. P2. Maka di sini kasih tanda dolar, di antara juga dikasih tanda dolar. Terus dikurung dikali dengan di sini X1-nya akan tidak kita kunci ya, karena nilai akan berbeda-beda dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka di sini tidak perlu kita kasih tanda dolar. Selainnya itu akan kita kasih tanda dolar, lalu ditutup dengan tanda kurung. Tinggal di enter saja. Maka ya kita sudah menemukan ya bahwa kalau seandainya X1 itu 0, X2 nilainya 40. Nah, kita tinggal tarik saja, kita akan menemukan ya kalau seandainya nilainya X1 itu 1, maka X2 itu 39,5. Kita coba tarik ke bawah sampai angkanya X2 itu telah 0 ya. Jadi selebih itu tidak kita butuhkan data itu. Yang minus tidak perlu kita masukkan dalam persamaan kita. Nah, di sini 81 tidak kita butuhkan karena di sini X2-nya telah menjadi minus. Tinggal kita delete saja. Jadi batasan sampai 80 ya. Ini intercept-nya dari X1, intercept-nya adalah 80 gitu ya. Itu M per P2 ya. Oke, kita coba lanjut. Tinggal dicari di insert.
di insert, cari grafik. Nah ini. Oke, ini kita udah menemukan ya satu kurva yang berbentuk, inilah budget constraint itu ya. Ketika X1-nya 0, nilai X2 atau 40, dan ketika X2 itu 0, nilai X1 adalah 80. Oke. Terus di mana yang optimumnya? Kombinasi mana yang optimum? Akan kita buktikan dengan grafik juga. Kita akan membuat satu grafik utility ya. Oke, mungkin kita pindah ke Word dulu agar bisa mengikuti cara logika dalam mengerjakannya. Oke. Ini saya pindahkan dulu karena kita akan mencari kurva indifferent ya. Kurva indifferentnya adalah seperti ini. U sama dengan X1 pangkat 3/4 dikali X2 pangkat 3/4. Oke. Kita akan mencari ya nilai bentuknya persamaan seperti tadi juga, bisa X1 bisa X2 ya. X2 sama dengan berapa X. Jadi kalau seandainya X1-nya sekian, berapa X2-nya. Cara termudahnya adalah kita melihat di sini pangkat itu ada seperempatnya gitu ya, atau penyebutnya ada 4 gitu. Ada 3/4, satu lagi ada 1/4. Untuk menghilangkan pangkat yang memiliki penyebut 4 ini, solusinya adalah yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu dikali dengan pangkat 4 gitu ya. Maka persamaan ini bisa kita rubah lagi ya, menjadi seperti ini. Karena sebelah kiri dikali dengan pangkat 1/4, maka ini menjadi U pangkat 4. U pangkat 4, sedangkan ya yang sebelah kanan X1-nya menjadi ya. Oke, saya salin aja ini ya. Lebih mempersingkat. Nah, ini X1 karena udah dikali pangkat 4 ya, maka ini jadi angka 3 saja. Nah, ini karena udah dikali dengan pangkat pangkat 4, ini pangkat 1 di sini ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita lihat pangkat dari X2 atau pangkat 1, sedangkan X1 pangkat 3 ya. Lebih mudah kita menjadikan persamaan dalam bentuk X2 saja. Jadi kita jadikan dia bentuk X2. X2 itu akan sama dengan, maka ya, X1 harus pindah ruas ke sebelah kiri. Ketika di sini dia kali, pindah ruas akan menjadi bagi gitu ya. Ini akan menjadi nilainya adalah U pangkat 4 ya, dibagi dengan X1 pangkat 3. Oke, nah ini diingat, nanti kalau seandainya ada waktu di post, terus disalin ya ke kertas, bahwa nilai X2 itu adalah sama dengan U pangkat 4 per X1 pangkat 3. Saya sarankan dalam menonton video ini, tidak hanya menonton saja, sebaiknya disalin ulang ya. Artinya langkah-langkah diikuti, ditulis dengan tulisan tangan agar lebih memahaminya tiap langkahnya. Oke, kita akan membuat ya kurva dari kurva indifferentnya yang menghubungkan nilai X2 dengan X1. Yang harus diingat lagi adalah bahwa ketika kita bicara kurva indifferent maupun budget constraint, nilai dari budget constraint itu akan tetap, yaitu 80 ya. Sedangkan yang utility dia akan tetap nilainya. Jadi kurva indifferent itu menggambarkan ya tingkat utility yang sama, cuman berbeda dalam kombinasi X1 dan X2-nya. Oke. Kita coba pindahkan ke sini, ke persamaan ini ya. Oke, kita pindahkan ke sini. Kita membutuhkan nilai X2 yang baru, sedangkan untuk mencari X2 yang baru itu kita membutuhkan U ya. Jadi ini dua kurva yang berbeda. Mungkin saya tandakan dulu di sini ya. Yang di sini kita bicara X1 dan X2 untuk budget constraint. Saya singkat dengan BC ya. Sedangkan di sini kita akan membuat suatu kurva indifferent ya. Different curve IC. U
yang kita butuhkan dari persamaan yang telah kita lakukan tadi adalah X2 sama dengan U pangkat 4 dibagi X1 pangkat 3 ya. Nah, kita akan membuat di sini namanya U pangkat 4. Saya tanda di sini untuk bisa mengikuti ini ya. Kita membutuhkan U pangkat 4. Kita sudah mendapatkan jawabannya ada di sini ya. Nilai U pangkat 4 kita ada gitu. Tinggal dipangkat 4-kan saja di sini. Pangkat 4. Nah, nilai adalah segini. Biar kelihatan ya. 2.160.000. Itu tingkat kepuasannya kalau seandainya kita pangkatkan dengan 4. Terus yang kita butuhkan lagi adalah nilai X1. X1 tidak ada masalah, bisa kita copy saja ya yang sebelah ini. Kita pindahkan saja nilai X1 ini ke sebelah gitu ya. Tapi tidak semua nilai ini akan kita gunakan. Itu yang akan saya buktikan nanti juga ya. X2, nilai X2 tadi rumusnya kita dapatkan ya, bahwa ini untuk kemudahan bisa dengan cara tanda dolar tadi digunakan atau disalin lagi seperti ini, copy paste saja ya. Sorry. Kita copy paste-nya value ya. Oke. Bisa dengan dolar tadi atau kita copy saja dari atas ke bawah, nilai sama 2.160 ya. Oke. Terus langkah selanjutnya, kita membutuhkan ya X1 di sini adalah yang kita butuhkan X1 pangkat 3 ya. Makanya kita pangkatkan dengan angka 3 di sini. Oke. Angka selanjutnya adalah nilai X2 sendiri adalah ya U pangkat 4 dibagi dengan X1 pangkat 3. Nah, di sini hasilnya tidak bisa kita definisikan karena bilangan berapapun ya dibagi dengan angka 0 itu tidak hingga. Jadi nggak bisa kita pakai ini. Nah, terus lanjutan adalah angka X2-nya cukup besar, 2.160. Tapi angkanya semakin lama semakin turun. Untuk kemudahan dalam menyusun grafik nanti kita batasi saja menggunakan angkanya dari angka sini ya. Angka 30 itu masih bisa kita bikin grafiknya, dan 80 juga masih memungkinkan kita bikin grafiknya di kurva si ketika kita sandingkan dengan body constraint-nya. Ini saya pindahkan ke atas ya untuk bisa kita amati bersama-sama. Oke. Kita coba lihat sini grafiknya. Kita akan menambah ya. Nah, kita akan menambah satu grafik baru. Kita add di sini. Kita add grafik baru. Kita beri nama kurva indifferent C. Series berarti yang horizontalnya. Yang horizontal saya gunakan dari angka yang tidak dari apa ya. Kita gunakan dari angka 30 saja. Itu masih memungkinkan ya kita bikin grafiknya. Terus yang X2-nya berarti kita samakan. Ketika X1-nya 30, X2-nya nilainya 80 ya. Nah, ini akan kita sandingkan. Kita coba lihat. Nah, inilah grafik yang kita bikin ya. Kurvanya akan melengkung untuk kurva IC, sedangkan di body constraint dia akan berbentuk linear atau garis lurus. Kapan mereka bertemu? Kita akan lihat secara grafik, yaitu adalah ketika ya nilai X2 itu 10 dan nilai X1-nya 60. Kita akan membuktikan benar nggak sih kita mengerjakan soal ini gitu ya. Balik lagi. Ketika titik optimum itu kita membuktikan ya dari soal tadi, kita menemukan bahwa X1-nya adalah 60
ini 60, sedangkan X2 nya adalah 10. Artinya secara grafik dan secara matematika kita telah membuktikan mereka akan bertemu ya, titik optimum ini ketika si X1 nya itu adalah 60 dan X2 nya adalah 10. Itu cara yang pertama. Oke, kita coba masuk ke cara yang kedua yang juga lazim digunakan. Ini fungsinya agar kalian bertemu dengan anak ekonomi lain selain anak UNAN misalnya, mampir ke Pulau Jawa atau ke luar negeri, kalian juga tidak aneh dengan cara yang kedua ini. Kita akan coba metode yang kedua ya, dengan cara namanya Lagrange. Oke, metode Lagrange itu dimulai dengan cara kita coba ya. Kita akan bicara apa sih dari soal ini. Apa menjadi kendalanya? Itu menjadi kunci ya, untuk menjadi constraint ya nanti. Kita punya fungsi utility, kita pindahkan dulu. Seperti ini. Terus kita juga punya kendala ya. Kendala kita adalah ini, pendapatan dia. Jadi untuk memaksimumkan kepuasannya, kita ada dua persamaan ini. Terus pertanyaannya mana menjadi kendala gitu ya. Dari soal kita diminta untuk mencari maksimum utility. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kita naikkan kepuasannya konsumsi X1 dan X2 untuk maksimum utility? Bisa saja. Tapi dia ada kendala dong gitu kan. Kendala adalah berapa sih pendapatan dia. Jadi tidak bisa sebaik mungkin X1, X2 ini tanpa batasnya, enggak. Dia ada batasannya, constraint-nya ada. Kita akan menggunakan subject to ya. Atau biasa disingkat beberapa buku itu dengan ST saja, subject to maksudnya ya. Nah, jadi persamaan ini subject to terhadap ini kendalanya. Oke. Sekarang kita bikin persamaan Lagrange-nya. Lagrange adalah, kita coba dengan simbolnya di sini. Mungkin dari apa ya? Kita coba lihat apakah simbol tersedia. Kalau enggak kita gunakan simbol sendiri aja, kita bikin L aja ya. Tapi seandainya ada simbol yang bisa kita gunakan, kita gunakan itu. Oke, kayaknya tidak ada, nanti saja kita gunakan L saja ya. Kita gunakan L untuk mengatakan itu Lagrange. Itu sama dengan tinggal disalin saja fungsi dari persamaan ya, yang akan kita cari, itu adalah utility. Terus ditambah ya, ditambah dengan lambda, terus dikurung. Nah, ini persamaan ini ya harus kita pindahkan menjadi bentuknya, kita salin ini, kita salin di sini ya. Tapi langkah selanjutnya adalah P1 S1 itu harus pindah ruas dari sebelah kiri, dia akan menjadi tanda minus di sini ya. P2 S2 juga pindah ruas, dia akan menjadi tanda minus di sini. Terus kita tutup kurung ya, tutup kurung. Oke, nah kita udah menemukan namanya persamaan Lagrange. Selanjutnya adalah kalau seandainya ini lebih nyaman untuk dirubah dulu angkanya boleh, tapi kalau tidak dirubah dulu ya, karena kita mengetahui M itu 80, P1 adalah 1, P2 adalah 2 ya. Tapi kalau seandainya tidak dirubah dulu boleh saja. Untuk langkah ini saya tidak rubah saja dulu ya, tidak saya rubah. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mencari turunan dari persamaan ini.
Oke, mungkin apa juga ya, saya merasa di kelas menemukan ya, kayak kalian kesulitan kalau seandainya ini tidak kita buka dulu. Kita buka dulu lah. Ini kita buka, kalau kurung ini kita buka, maka ini akan menjadi kali ya. Dia akan menjadi kali di sini. Artinya tiap bersama ini ada lambdanya. Maaf, di sini ada lambdanya juga. Oke, mungkin lebih enak ya mengerjakannya. Terus langkah pertama kita cari turunannya. Turunan dari L terhadap X1 ya. Nah, itu nilai adalah sama dengan, kita fokus pada yang ada nilainya X1-nya, sedangkan yang S2 kita abaikan ya. Nah, turunan dari X1 itu adalah 3/4, karena pangkat 3/4 di sini ya. Ada pangkat 3/4, kita turunkan dia ke depan, dia akan ada tulisan 3/4, dikali, tinggal disalin saja semuanya. Sama dengan langkah sebelumnya ya, yang di slot tadi. Nah, di sini kalian akan membuktikan ya, terbukti bahwa bentuknya akan sama, tidak berbeda. 3/4 kurang 1 saya percepat saja ya, karena kalian bisa cek di video menit sebelumnya. Ini akan sama dengan min 1/4, karena 3/4 dikurang 1 adalah min 1/4. Oke, kita udah dapat ini. Kita cek lagi, masih ada nggak X1? Oh, ternyata masih ada. Di sini ada lambda P1 X1. Kalau ini kita turunkan, karena 1 pangkat 1, ya artinya 1 ya. 1 dikali lambda P1. Nah, tanda perhatikan di depannya jangan lupa. Di sini ada tanda minus, maka tetap disalin di sini. Itu sama dengan 0. Langkah kedua ya, tahapan kedua. Langkah kedua kita gitu ya. Oops. Nah, langkah kedua kita sekarang turunannya terhadap X2 ya, bukan X1 tapi X2. Balik lagi sini, kita fokus pada X2 itu pangkat berapa. Kalau pangkat 1/4, maka ketika kita turunkan tinggal disalin saja, ini menjadi 1/4. X1 nya tidak berubah, berarti 3/4 nya tetap ditulis ya, 3/4. Sedangkan S2 karena 1/4 telah turun, dia dikurang angka 1, 1/4 dikurang 1 itu adalah min 3/4. Terus di sini langkahnya adalah cek lagi apakah ada X2 yang lain. Di sini kita melihat ada lambda min ya, min lambda P2 kali X2. Turun dari S2 itu adalah 1, maka 1 dikali min lambda P2, kita menemukan lambda kali P2 sama dengan 0. Terus langkah ketiga, nah ini lebih mudah ya, langkah ketiga relatif lebih mudah, karena kita hanya cukup menyalin ulang saja ya. Kan lambda itu turunnya 1, kan 1 turunnya nanti ya, kalau di persamaan yang di atas ini. Maka ini jawabannya tinggal disalin saja nih. Ini sama dengan 0. Oke. Kita udah menemukan sedikit rapi. Persamaan 1 ini akan kita coba rapikan lagi ya. Akan kita rubah persamaan ini, pindah ruas. Sini akan kita pindah ruaskan ya. Dan kita usahakan dalam bentuk persamaan lambda saja lagi nanti ya. Kalau pindah ruas, kalau di sini ya minus, ketika dia pindah ruas ke sebelah kanannya, dia akan menjadi tanda positif ya. Terus langkah selanjutnya kita hilangkan yang selain lambda, maka P1 juga harus kita pindahkan ya ke sebelah kiri. Dia akan menjadi seperti ini, yang lebih rapinya akan menjadi seperti ini.
P1 ya. Jadi nilai lambda, ini jangan lupa tulisnya lambda itu akan sama dengan Oke, begitu juga akan kita lakukan terhadap persamaan 2 ini ya. Persamaan 2 akan kita rapikan, kita akan pindah ruaskan sama dengan cara tadi akan dilakukan terhadap persamaan 1 ya. Kita akan pindah ruaskan di persamaan 2 ini. Saya gampangnya tinggal kasih tambah sama dengan saja. Di sini saya hapuskan ya. Oke. Terus angka selanjutnya kita pindah ruaskan, yang selain ada tanda P2, berarti lambda ya akan menjadi bentuk persamaan lambda saja lagi. Lambda itu akan menjadi seperti ini. Ini kita salin ulang saja. P2 telah kita ganti ya, P1 ini telah kita ganti angka dengan P2. Oops. Jadi ini. Oke, kita telah mencari persamaan 1 sama persamaan 2 yang mendapatkan nilai lambda itu adalah berapa ya. Oke, kita dapat persamaan 1 sama persamaan 2 yang bernilai lambda. Langkah selanjutnya adalah samakan ya. Persamaan 1 itu kita samakan dengan persamaan 2. Oke, berarti karena dia sama-sama lambda ya, kita nilai lambda ini kalau nggak 3/4 kali X1 pangkat min 1/4 kali X2 pangkat 1/4 dibagi P1 ya. Ya, kedua kemungkinan nilainya adalah ini 1/4 kali X1 pangkat 3/4 dikali X2 pangkat min 3/4 dibagi P2. Jadi ada dua nilai lambda, nilainya sama gitu ya. Persamaan ini bisa kita sederhanakan ya, saling kali silang. Yang sama warna kuning ya, dia akan berpindah posisi ini. Kita akan mengganti posisinya. Oke, kita akan memindahkan mereka. Jadi persamaan selanjutnya adalah ini nilai P1 sini ya, menggantikan ini. Yang kuning sama kuning ini akan kita gantikan ya posisinya. Yang ini oke. Kalau kita lihat nih jawaban ini akan sama ya dengan slope tadi. Masalah persamaan 1, persamaan 2 ini sama dengan slope dari budget constraint dengan yang budget constraint itu P1 per P2 sedangkan 3/4 X1 pangkat min 1/4 ini adalah slope dari MRS itu ya. Kita bisa mempersingkatnya, kita akan melihat bahwa P1 ya sama dengan yang di atas. Kita bisa percepat menjawab soal ini, tinggal kita salin saja ya. Nah ini ya, itu ada 3/4 dikali X1 adalah sekian, 3X2 dibagi X1. Nah ini saya pindahkan saja, ini sudah sama nanti ya. Nih, oke, berarti nilai X1 bisa kita cari juga sama tadi ya, X1 kali S1, sedangkan saya copy saja ya biar mempersingkat, atau sini aja. X1 itu akan sama dengan 6X2. Oke, kita sudah dapat nilai X1 itu sama dengan 6X2. Lanjut ke persamaan yang ketiga. Persamaan 3 itu adalah M dikurang P1 dikali X1 dikurang P2 kali X2. Ini kalau kita pindah ruaskan lagi nilai ini,
yang selain M ada di sisi sebelah kanan nih, kalau kita pindahkan sama dengan ini akan menjadi positif, P1 kali X1, P2 kali X2 itu juga akan menjadi positif ya. Sama dengan angka sebelumnya, kita mengetahui nilai M ini berapa, nilai P1 berapa, nilai P2 berapa ya. M adalah 80, P1 adalah 1, cukup ditulis atau dihapuskan saja, P2 adalah 2 ya. Nah, tinggal kita ganti lagi sama dengan cara sebelumnya ya. Kita akan mendapatkan nilai X1 berapa, X2 berapa. Kita akan mendapatkan nilai ini. Dapat nilai X1 60 dan X2 itu adalah 10. Langkah selanjutnya sama dengan langkah sebelumnya, ganti utility-nya berapa, akan dapat, terus membuat grafik tidak jauh berbeda dengan cara sebelumnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pembelajaran ini disarankan itu dilihat lagi ya, berkali-kali itu lebih bagus agar mengetahui tiap langkahnya seperti apa. Nanti bisa didiskusikan di kelas atau didiskusikan dengan temannya untuk bisa mengerjakan soal ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.